videonya. Nanti tak copy pakai flash itu nambah sekali. Sini kah? Jadi oke, kita mulai ya. Kali ini kita akan bersama-sama tentang pemeriksaan klinis lepra. Pemeriksaan klinis lepra ini penting sekali ya. Jadi selama saya jadi PJ soal osteokompresi, lepra itu pasti tak keluarin. Jadi kalian harus bisa, soalnya saya juga gemes ya, kemarin tuh ada kakak-kakak kalian tak keluarin lepra itu pada nggak bisa periksa, terus tak tanya pernah SL pemeriksaan lepra kan? Nggak pernah, bohong banget, itu siapa ya? Jadi ini dipelajari ya. Nah, jadi lepra atau nama kusta, nama lainnya kusta atau nama lainnya morbus Hansen itu merupakan infeksi granulomatosa kronis yang disebabkan oleh Mycobacterium lepra yang bersifat obligat intraseluler. Ini sudah dibahas di pertemuan tutorial minggu lalu. Kemudian menyerang saraf tepi, kulit, otot juga, kemudian bisa ke tulang, mata, juga testis sehingga menimbulkan kecacatan. Nah ini ya, ini namanya adalah atrofi. Jadi dia memendekkan dari tulang. Jadi tulangnya lama-lama jadi pendek, jadi kecil-kecil, terus karena dia menyerang saraf tepi juga. Jadi ini jadi apa? Ini namanya apa? Cohen. Jadi kalau Cohen yang kena berarti saraf apa? Lunaris. Jadi diingat lagi pelajaran anatomi dulu ya. Kalau ulnaris itu Cohen, kalau radialis Cohen ya. Nah, ada 3 tanda kardinal kusta atau lepra. Ini balik lagi ke tutorial ya, pasti udah membahas. Yaitu yang pertama, jadi ini kenapa kok kita harus mengenali tanda kardinal ini, supaya kalian nanti kalau misalkan praktek tahu, oh kalau ketemu ini berarti bisa saya DD kusta atau lepra. Karena semakin kamu cepat untuk mendiagnosis lepra itu, untuk tingkat kecatatannya bisa semakin dihindari. Karena yang udah cacat itu sudah nggak bisa balik lagi normal. Jadi yang perlu di poin saya garis bawahi bahwa lepra itu bisa diobati, ya kan, dengan MDT. Tapi MDT itu cuma untuk cuma berhenti sampai situ infeksinya. Tapi kalau misalkan tadi dia sudah atrofi kayak gini, habis MDT bisa balik nggak dong? Nggak bisa. Kalau misalkan dia ada kebas-kebas mati rasa, bisa balik nggak dok mati rasanya? Enggak. Ya, jadi bisa kenapa saya mengajarkan ini dan selalu saya keluarkan di OSCE, karena memang sampai saat ini lepra ini masih ada di Indonesia pun gitu ya. Masih paling banyak sih Indonesia sama India ya, Sobat. Nah, itu. Jadi pertama, kalau misalkan ada bercak mati rasa, bercaknya bisa keputihan, jadi bisa hipopigmentasi, bisa eritem. Entah itu bentuknya plak ataupun patch, ya. Kemudian setelah ada, jadi kalau misalkan ada patch, hipopigmentasi, nggak mati rasa, berarti bukan lepra loh ya. Jadi nanti soalnya kemarin kebanyakan setelah kita pernah ini di puskesmas gitu, dokter-dokternya puskesmas malah terus banyak merujuk, ternyata banyaknya panu. Jadi kan bukan sembarang terus ada bercak hipopigmentasi langsung oh ini DD-nya lepra, jadi harus ada mati rasanya ya, ada ataupun selain mati rasa mungkin bisa kayak tanyanya kebas gitu ya. Tuh. Kemudian jadi dia nggak ada rasanya gatel. Contoh kalau panu atau pityriasis versicolor kan dia ada gatelnya kan. Oh akan berkeringat jika akan gatal jika berkeringat seperti itu. Kalau ini rasanya nggak ada rasanya apa-apa atau malah ada penurunan sensitivitas. Kemudian yang kedua adalah ada penebalan saraf tepi. Nah, saraf tepi nanti cara periksanya gimana nanti kita pelajari. Kemudian ditemukan BTA pada pemeriksaan microscopic slit skin smear. Nah, ini saya ini lagi ya. Jadi BTA itu biasanya diambilnya di
5 sampel. Jadi cuping bukan ini loh ya, tapi cuping telinga kanan sama kiri. Kenapa kok dicuping? Karena itu bagian yang dingin. Jadi lepra ini, Mycobacterium lepra itu suka di area yang dingin. Nah, bagian tubuh kita yang dingin, salah beberapanya adalah ini cuping telinga. Jadi cuping telinga kanan sama kiri, kemudian nostril, lubang hidung. Lubang hidung kan ini ya, kita menghirup napas itu biasanya lebih adem. Nah, itu kanan kiri diambil, itu jadi udah 4 kan. Itu di objek glass. Jadi objek glass itu biasanya kita bagi 2. Satu objek glass kan persegi panjang tuh, kanan kiri ya, dari kanan kiri, terus kemudian nostril kanan kiri, sama satu lagi dari mana? Satu lagi dari lesi hipopigmentasi atau eritemnya itu kita ambil. Terus dari 5 itu nanti di cat dengan gel Nielsen, ya. Kemudian dilihat di bawah mikroskop, nanti ada yang kemarin di tutorial bahas +1 +5. Nah, itu nanti dari 5 itu dijumlah, kemudian di rata-rata plusnya berapa. Nah, ini kalau ini udah nggak perlu saya bahas lagi ya, sudah ada di tutorial. Kemudian anamnesis tadi yang perlu dilakukan adalah pertama tadi ada bercak kemerahan atau putih yang mati rasa, kemudian ada kesemutan atau kebas, kemudian kalau di wajah bisa ada alis rontok ya, jadi kalian bisa lihat dari inspeksi ya mukanya pasien. Kemudian hidung pelana itu kayak pesek, cuman bukan terus kalau pesek lepra gitu kan. Kenapa kok jadi hidung pelana? Karena dari destruksi dari tulang hidungnya. Kalau tadi jari kan kependekan, kalau dia terjadi di facialis berarti kena hidungnya itu. Makanya hidungnya jadi kayak terus meleset. Kemudian ini ya, jadi tangan mengalami kependekan atau resopsi. Resopsi itu tadi habis atrofi terus kemudian jadi pendek-pendek, namanya resopsi, claw hand atau drop hand. Terus riwayat, nah ditanyakan ya, riwayat kontak dengan pasien kusta enggak, kemudian riwayat tinggal di daerah endemis enggak. Makanya kemarin pas tutorial di kelompok saya tak suruh nyari daerah endemis lepra itu di Indonesia tuh di mana, supaya kalian tahu. Oh, pasiennya pernah tinggal di mana? Jepara banyak. Oh, berarti kemungkinan bisa kemungkinan lepra benar nih gitu ya. Kemudian riwayat pengobatan kusta sebelumnya, karena pengobatan kusta itu kan bisa jadi relapse ya, bisa kemudian muncul lagi itu ada. Bedanya relapse adalah reaksi kita satu reversal, rasanya kok habis pengobatan tapi kok bercaknya kok malah semakin merah. Nah, kalian harus hati-hati apakah itu reversal, apakah itu relapse. Kemudian riwayat sama dengan keluarga, kemarin juga di tutorial udah bahas ya, karena sebenarnya bisa menular tapi tidak semudah itu ya, jadi jangan dikucilkan. Biasanya sih saya edukasi kalau di keluarga ya yang pakai yang sakit kusta biasanya boleh pakai masker. Kemudian kalau makan ya utensilnya, alat makannya itu sendiri, sama sih kayak itu ya kan, sama kumannya sama. Nah, ini tempat kemudian setelah anamnesis kita pemeriksaan fisik, tempatnya berarti cahayanya cukup terang. Kemudian pakaiannya, kalau bisa pakaiannya itu kalau pemeriksaan lepra ya, nanti pakaiannya dilepas semua, kecuali biasanya sempak ya, celana dalam, atau kalau wanita ya berarti bra ya tetap dipakai. Jadi pakaian dalamnya tetap dipakai tapi biasanya semua dilepaskan. Kemudian berdiri, kemudian alat dan bahannya ini ya harus full. Kemudian kapas yang ujungnya diruncingkan, ujungnya diruncingkan itu untuk apa? Untuk sensitivitas. Ya, kemudian jarum steril. Jadi kalau yang kapas itu untuk sensasi raba, kalau jarum steril itu untuk reaksi tajam dan tumpul. Kemudian tabung reaksi buah-buah, air suhu dingin dan air suhu hangat itu jadi 2 ya. Jadi
adalah kertas karton. Kertas karton itu nanti untuk ini loh, motorik, nanti kita lihatnya. Nah, lesi, inspeksi di lepra biasanya kita lihat dulu seperti UKK dulu ya, lokasinya di mana. Kemudian tadi ya lesinya patch atau plak, terus eritem atau hipopigmentasi, atau bisa juga nodul. Udah nodul eritem biasanya ketemunya di mana? Di reaksi tipe. Ayo, reaksi tipe 2 ya, ENR. Erythema nodosum leprosum, reaksi tipe 2. Nah itu sudah bentuknya udah nodul-nodul. Bisa nggak reaksi lepra itu timbul sebelum pengobatan lepra? Belum minum obat, tapi ternyata datang ke kalian udah dalam bentuk reaksi tipe 1. Bisa, karena itu tergantung dari sistem imun. Kalau sistem imunnya bagus, sistem imunnya bisa ini jadi kalau sistem imunnya bagus, sistem imunnya bisa untuk fight dengan Mycobacterium lepra, Mycobacteriumnya bisa mati, debrisnya atau segmen-segmen dari Mycobacterium lepranya teraktivasi untuk reaksi hipersensitivitasnya ya jadi reaksi tipe 1 walaupun tanpa pengobatan. Pengobatan biasanya reaksi tipe 1 akan muncul di bulan kedua, bulan ketiga, ketika setelah minum MDT kemudian bakterinya akan mati. Nah itu yang bikin hipersensitivitas itu dari bermatinya Mycobacterium lepra yang kena imun kita yang kuat. Kalau imunnya tidak kuat jadi ke reaksi tipe 2. Makanya ada reaksi, kalau baca tentang lepra ada reaksi downgrade, ada reaksi upgrade. Kalau upgrade berarti karena imunnya bagus dia ke reaksi yang tipe 1 terasa besar. Makanya biasanya lesinya tambah eritem, ya kan? Tapi ini ya diingat lagi kalau misalkan reaksi tipe 1 itu tidak mungkin ada lesi baru. Kalau lesi baru itu berarti bukan reaksi reversal, berarti masih aktif. Kalau reaksi reversal adalah lesi yang lama akan menjadi tampak lebih aktif lagi, tampak lebih gembaran tapi tidak tambah lesi. Wajah disuruh menjamkan mata, apakah dia adalah lagophthalmos? Ya. Lagophthalmos itu berarti nggak bisa pejam seluruhnya, ya karena fungsi saraf fasialisnya kena. Terus adakah tadi madarosis ya? Madarosis itu alisnya rontok, hidung pelana, terus infiltrat pada ujung telinga. Tadi saya sudah bilang bahwa Mycobacterium lepra itu banyak di tempat dingin. Jadi kalau kalian lihat orang yang memang ini lepra, itu hidungnya, cuping telinganya itu ada infiltrat kayak gerinjel-gerinjel. Jadi nggak smooth gitu loh. Entah itu dilihat atau diraba, itu ada infiltratnya. Tahu ya infiltratnya ya? Kayak nodul-nodul gitu lah. Kemudian pada ekstremitas tadi ya kontraktur itu ya itu claw hand, drop hand itu namanya kontraktur. Atau atrofi otot tuh ototnya mengecil. Jadi ada yang namanya hipotenar. Tenar itu kan jempol. Nah kalau di orang yang lepra kalau sudah kena si ototnya, dia itu ininya kita kan punya jembolan ini ya. Itu akan kecil, makanya namanya hipotenar. Atrofi otot, itu kan otot ini. Ya kalau pada orang lepra ini ngecil. Kalau sampai kena atrofi otot, jadi claw hand, drop hand, dia ada juga drop foot ya. Kalau kena nervus tibialis posterior. Nah ini ya sensitivitas lesi harusnya dinilai adalah 3 yang diperiksa. Sensitivitas lesi berarti dilakukan pada lesinya. Jadi ada bercak kemerahannya di sini. Oke,
yang diperiksa raba, nyeri dan suhu adalah di lesinya, di bercak merah atau bercak pigmentasinya. Apa aja yang diperiksa tadi? Raba dengan kapas yang diruncingkan. Jangan tisu, jangan kasa steril, pakainya kapas standarnya yang diruncingkan untuk raba. Nyeri itu dengan boleh, kalau kalian tahu ini belakangnya atau pantatnya si paku hammer refleks itu kan ada jarumnya. Nah itu boleh menggunakan itu juga, ya. Jadi untuk tajam dan tumpulnya, ya. Kemudian atau misalkan tidak ada itu bisa pakai jarum pentul. Tahu jarum pentul? Ya, itu boleh pakai itu. Tapi kalau misalkan mau ini nyeri, pinjam korban. Kan jarum itu kan tajam banget ya. Jadi kalau pas pemeriksaan tajam itu bukan diginiin ya, tapi digini. Tapi jadi tidak gini ya, tapi cukup dimiringkan aja. Nanti ada videonya. Kemudian suhunya tadi ya, berisi air dingin atau air suhu normal boleh, sama air hangat sekitar 40 derajat Celcius ya, nggak perlu eksak banget. Saya biasanya kalau ada pasien suspek lepra gitu ngambil dari kayak dispenser gitu, tapi dicampur yang biasa supaya nggak terlalu panas. Nah ini ya, selanjutnya adalah pemeriksaan saraf. Jadi saraf itu yang dipalpasi mana aja? Yang pertama adalah nervus auricularis magnus. Harus tahu dulu nervus auricularis magnus itu letaknya di mana. Ini Dek, kamu tahu SCM? Ya udah, itu menghilang. Ini. Ini contoh yang lepra, jadi pembesar. Jadi caranya pasiennya disuruh noleh maksimal. Terus kalian lihat ini. Biasanya kalau yang udah gede banget itu ini kayak ini, tanpa kita palpasi udah ketok banget Dek. Tapi kalau misalkan yang belum terlalu besar itu biasanya baru kelihatan membesar kalau kita palpasi. Nah dok, bedanya normal sama nggak normal apa? Kan kalau normal kan juga kadang bisa teraba, ya toh. Jadi bedanya kalau di yang dia lepra, kalau pas dipalpasi dia akan terasa kayak kesetrum atau kesemutan pas teraba. Jadi nanti coba kalian meraba punya kalian masing-masing. Biasanya sering tidak teraba sih karena nggak membesar ya. Tapi letaknya di situ. Kalian ketemu SCM itu nyilang. SCM kan ini loh SCM. Ini kan SCM itu musculus sternocleidomastoideus. Ini nyilang dari sini. Jadi di sini ini nervus auricularis magnus. Paham ya? Terus kemudian yang kedua yang harus diperiksa adalah nervus ulnaris. Nervus ulnaris adanya di sulcus nervi ulnaris. Di manakah itu? Dulu kalian pernah pas SMA atau ini main sentil-sentilan cipu? Itu di situ. Itu yang sentil adalah nervus ulnaris. Nah yang suka nyetel namanya berarti harus tahu. Dia labanya berarti di ini kan nervus ulnaris kan berarti di kelingking, ya toh? Berarti ya ini di sini. Ini sulcusnya. Sakit? Oh geli. Ya jadi kalau misalkan dia menebal biasanya kayak keraba, kayak kabel, atau pas dipegang gini pasiennya kayak kaget, kayak kesetrum, kalian kesetrum itu. Jadi di sulcusnya, di nervus ulnaris ya, di tadi apa? Medial ya. Oke, next kita ke nervus perennis communis. Nervus perennis communis letaknya 1 cm di belakang kapuk fibula. Bayangin dulu. Mana kapuk fibula? Salah. Kapuk fibula di belakang.
Jadi di sini ya, jadi nanti kalian periksanya ya ambil jongkok di sini. Ini. Ya, jadi kamu fibula kan di sini. Ini diraba di sini 1 cm di belakang kamu fibula. Ya biasanya kalau di orang normal tuh nggak gitu, nggak terasa. Nah, tapi kalau beneran lepra, kalian kayak raba, grenjel-grenjel kayak kawat. Kan nervus itu kalian pernah anatomi kan? Udah pernah beda nervus arteri vena kan? Yang nervus biasanya warnanya apa? Putih. Nah itu kalau membesar ya raba. Kemudian nervus tibialis posterior. Nah, nervus tibialis posterior di mana letaknya? Di belakang malleolus medialis. Tahu malleolus medialis di mana? Medialis. Ini lateral. Yang medialis ya di sini. Terus caranya meriksa gimana? Caranya meriksa nanti kalian ini kan, terus coba nanti ada videonya. Jadi tangannya hilang. Ini pasien, tangannya hilang. Kita yang rabanya langsung jadi satu. Ini medial. Nanti dicek. Yuk, oke. Lanjut ya. Jadi kalau ditanya nervus apa yang harus dipalpasi atau ini ya, jawabannya adalah nervus auricularis magnus, nervus ulnaris, nervus perennius communis, dan nervus tibialis posterior. Udah 4. Kenapa dok yang diperiksa cuma nervus itu aja? Kenapa nggak semuanya diperiksa? Ya karena memang lepra ini banyak di saraf perifer. Saraf perifer ya ini, yang gede-gede, yang bisa teraba. Next, banyak ya pemeriksaan lepra ini ya. Ada pemeriksaan fungsi motoris, kalian ada jadwal jam berapa? 10-an? 8.30. Pemeriksaan fungsi motoris sini ya. Jadi facialis tadi ya, makanya suruh pedih bisa apa enggak. Kemudian medianus ini ya. Nanti ya. Jadi nervus motorik ini aja ya. Facialis, medianus, radialis, ulnaris, dan perennius communis. Sensori nervus medianus, ulnaris, dan tibialis posterior. Nanti caranya periksa gimana di video aja. Ini ya. Kemarin juga di tutorial sempat terbahas kan pemeriksaan fungsi saraf otonom, yaitu pemeriksaan dengan tes tinta gunawan. Tes tinta gunawan itu tes ini yang tinta yang kalau kena air dia akan blobor. Makanya tintanya dikasih di area kulit yang biasanya kelenjar ini ya kan berkeringat. Jadi kalau dia yang normal berarti akan berkeringat. Kalau dia lepra kan fungsi otonomnya kan rusak, jadi dia tetap tulisannya nggak blobor karena nggak kelihatan. Nah, ada juga tes pilokarpin. Injeksi pilokarpin subkutan pada perbatasan lesi dan kulit normal. Kemudian setelah beberapa menit biasanya kulit normal akan berkeringat, sedangkan lesinya tetap kering. Oke, kita ke video ya. Gimana lo tadi? Kamu dapat yang kursi di lo kan? Aku kan reschedule. Oh iya. Langsung bisa di schedule. Ini tetap mahal. Mutiara Selatan. Sudah perhatikan ya. Maksudnya habis kita pulang aku kan ke Bandung juga ke Lembang. Hujan-hujan aja. Iya. Dari kemarin aku nggak jalan-jalan, soalnya hujan. Sendiri. Kan bapakku dinas di sana. Oh iya. Yang ke Suaranya ya. Ini dari UGM. Coba ya, kita ke ini aja.
kayak UI-nya itu kayak tampilannya. Jadi kayak misalnya NT kuning, hijau, oranye. Nah, oranye kan minimalis. Nah, aku tuh bingung awalnya. Aku nggak ngerti. Ada yang bisa bantu nggak? Kayak yang bisa bantu. Fritz mana? Fritz. Udah gak bunyi ya, udah tak ceritain aja lah ya. Bantu. Soundnya, Iya tapi. suaranya. Ini Dok, ada yang mau bantuin? Ya kita cepetin dulu udah. Ini dokter ada yang mau bantuin? Oh itu ada. Udah gak apa-apa lah tanpa ini, tanpa suara yang penting kelihatan videonya, nanti tak ceritain aja. Kalau ini gak berhasil ya nanti tak kirim aja. Baik dokter. Udah ya, udah. Nanti tak cepetin aja nih. Kita ke pemeriksaannya langsung aja. Ini udah balik lagi. Makasih Fritz. Nah ini masih anamnesis ya. Tadi anamnesisnya mungkin nggak usah terlalu ini. Nah ini pemeriksaan fisik. Ya, ini pasiennya suruh berdiri. Aku emang nggak sampai. Pakai celana pendek boleh atau biasanya cuma pakai celana dalamnya tok. Nah, dokternya mengamati dari samping. Nah, ini ya alat-alatnya tadi ya, kapas, jarum pentul sama air ya. Air hangat, air dingin. Pemeriksaan pandang itu inspeksi. Nah, cuci tangan dulu. Ini apa yang jadi dokter telanjang. Ini saya videonya dari UGM. Pas itu saya ikut bikin juga tapi tim di balik layar. Nah ini ya suruh nengok kanan kiri ini sambil dilihat nervus auricularis magnusnya juga. Nih suruh putar ya dari belakang dilihat juga ada lesi kulitnya atau enggak.
Ya, ini suruh apa? Angkat kakinya ada lupusnya atau enggak? Karena biasanya kan lepra itu kan ada mati rasa kan, kadang-kadang tuh ada luka di kaki, pasiennya nggak tahu. Nih contohnya hidung pelana, madarosis tuh. Nih infiltrat ini kayak gini. Nih nervus auricularis magnus. Ini lesinya. Nah, kayak tinea cruris kan? Nih, kalau kena testis tuh ini Cohen. Nah, udah banyak luka-lukanya juga nih. Ini pasien Sarjito ini fotonya. Nah nih, semakin mengkilap biasanya ke arah nekromatos. Kemarin udah bahas tuh yang TT, BT, BB. Nih, air dingin 20, air panas 40, tapi ya nggak usah eksak banget ya. Oke, nih, apa? Saya akan merabakan ini ya Pak ya. Ini kalau misalkan terasa nanti, nih, pasiennya disuruh tutup mata, terus dirabakan di area yang kalian membandingkan tuh, yang lesi dan non lesi. Jadi dicobain dulu, Pak. Ini nanti saya raba seperti ini ya Pak, rasanya di area yang normal dulu, ya. Nih ya, pasiennya suruh apa merem sama ini, suruh nyetuh di mana Pak yang saya raba. Nah, nggak kerasa nih ceritanya, ya kan? Itu kerasa, alat. Ya ini sama ya, ini yang jarum pentul. Ini nanti kalian bilang Pak, saya selanjutnya akan menggunakan pemeriksaan dengan jarum, nanti dirasakan apakah ini tajam atau tumpul. Dicobakan dulu di kulit yang normal dulu, ya. Jadi pasien seperti ini tajam ya Pak, yang seperti ini tumpul. Kayak sudah belajar ya di saraf ya. Aku ini pengen pindah ke Bandung. Aku dapat match banyak dan bagus-bagus semua ya. Ke Bogor lebih banyak lagi. Gak mau, panas. Oke, ini ya. Tadi apa? Nunjukinnya kayak gitu. Aku kayak di kereta kan. Aku kereta mas website udah dapat 10. Ini yang tabung yang hangat sama dingin. Kalau misalnya di kereta dapat, jadi orang juga di kereta. Sama dicobakan dulu. Selalu mulai pemeriksaan dari kulit yang normal dulu. Pasiennya jangan lupa disuruh pejamkan mata kalau sudah mulai pemeriksaan. Nah, disuruh noleh sama disuruh merem. Tutup mata Pak, cilu. Jadi sensitivitas dilakukan pada lesi. Oke, ini ya yang nggak kalah penting pemeriksaan fungsi saraf tadi, ya, penebalan pembesaran saraf kanan kiri simetris atau tidak, nyeri pada saraf. Iya, auricularis magnus, ulnaris, perineus communis, dan tibialis posterior. Jadi jangan lupa yang diperiksa kanan sama kiri ya. Itu apa? Matchnya. Ini dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ini 12, 13, udah apa siapa ya? Nah ini ya tadi ya udah aku sibuk di mana itu nervus auricularis, nah itu suruh mulai. Itu bukan nervus auricularis ya, itu SPM ya. Nah,
Nah, dia langsung Jujur ngilang aku gitu. separate aja Nah, untuk memvalidasi kan nggak ada orang yang tuh. ngomong sama aku. Nggak. Jelek. Nah itu tuh kelihatan kan yang ngilang. Sekarang Nggak nervus suka lunaris. diagramnya. Nah, caranya seperti itu dek. Jadi tangannya satu menyangga ya kayak tadi aku periksa Gio. Nah digerakkan dulu. Nah itu di sulcus nervi lunaris. Astagfirullahaladzim, bakalan nangis. Astagfirullah. Jelek. Yang ini, yang ini. Ya, kanan kiri. Nah, nervus carotis communis itu caranya periksa langsung diperiksa dua-duanya di situ di posterior tibialis capofibula ya. Ya, jadi langsung kanan kiri supaya nggak makan waktu. Yang pertama dapet, cuman aku nggak balas. Aku nggak balas. Nah ini tadi yang tibialis posterior, kalian jongkok gitu terus tangannya hilang langsung. Nah seperti itu ya dek. Ayo perhatikan loh. Nanti kalian langsung pas SL nyoba ke teman kalian masing-masing berpasangan. Ini sekarang pemeriksaan sensorik dan motorik. Tadi ya yang facialis, ulnaris, medianus, radialis, perineus communis, tibialis posterior. Udah tinggal dikit lagi kok ini. Nih, yang motorik saraf facialis, bagaimana cara periksanya ini? Ini pasiennya, nah ini dilihat, ini pasiennya aktif ya probanusnya ya. Ceritanya lagophthalmos yang sebelah kanan toh. Nah ini sensorik saraf lunaris dan medianus. Caranya gitu perhatikan dek. Jadi bisa menggunakan pensil tik, tahu pensil tik? Karena harusnya yang benar menggunakan monofilamen. Tapi kita nggak punya itu ya, jadi tangannya bisa nggak seperti itu atau boleh ujung bolpen. Pasiennya suruh dicobain dulu pak, saya akan menyentuhkan seperti ini, nanti ditunjuk ya pak dengan tangan satunya. Udah kan pasiennya suruh ini. Ini ya, ini kan sudah meliputi saraf ulnaris, radialis dan medianus telapak tangan itu. Ya, jangan lupa tangan satunya menyangga tangan dokternya. Nih, ya. Jadi pasiennya disangga, bukan sini terus di sini. Kalau gini kan berarti kan pasiennya walaupun nggak kerasa bisa kerasa karena gini, makanya harus disangga. Ini adalah motorik dari saraf lunaris. Sama ya, dulu pernah toh di saraf. Nah ini pokoknya diperiksa. Nih jari kelingking pasien dapat menahan dorongan pemeriksa berarti kuat. Jadi adanya kuat, sedang atau lumpuh untuk hasil pemeriksaannya. Nah yang medianus sekarang, tadi kan ulnaris kan, ulnaris caranya seperti itu. Medianus pakai yang jempol. Nah yang ditekan bawahnya situ dek, sama kanan kiri ya. Nah ini lemah loh ceritanya ya. Pintar nih pasiennya aktingnya ya. Sama pokoknya untuk motorik adalah beda sama yang saraf ya. Kalau saraf kan 1, 2, 3, 4, 5. Kalau di lepra cuma kuat, sedang, lumpuh. Nah ini sekarang ya radialis ngepel tangan.
Ini pasiennya, nah ini. Perhatikan tangan dokternya menyangga ya. Ini, nah. Satu menyangga sini pergelangan tangan, satunya memberikan tahanan. Sudah, tadi udah ya, motorik dan fungsi sensorik. Sekarang ke kaki. Ini ya, sekarang fungsi motorik saraf perennius communis. Kakinya suruh hilang gini. Motorik ya, motorik kayak ini. Ini pernah toh di saraf dulu, nah ya. Kakinya harus napak. Nah, terus dokternya memberikan tahanan. Ya, jadi pasiennya suruh ngangkat dulu, baru diberikan tahanan. Sama karena motorik masih kuat sedang nyukur. Pemeriksaan fungsi sensorik saraf tibialis posterior. Nah, kalau tadi ya diingat-ingat ya, kalau misalkan yang motorik tadi perennius communis, kalau yang sensorik yang di bawah sensoriknya tibialis posterior. Sama kayak yang tangan tadi. Jadi pasiennya dirasain dulu dengan belum tutup mata, terus kemudian tutup mata suruh nunjuk. Biasanya minimal 5 detik, udah pemeriksaan selesai. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Mas 834. Kalian sakit jadwal 830 apa? Kuliah dokter Tejo. Oh iya, ya udah. Udah ya, jadi itu nanti dicoba. Pokoknya fungsi saraf, fungsi ini ya motorik, sensorik itu sama prinsipnya kayak pemeriksaan saraf dulu kalian pelajari ya. Cuman ini kita regulasi di mereka. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ada pretest. Nanti pas SL ada pretest langsung. Kamu besok. Oke, gitu ya. Kamu kapan?